Ungkap motif para pelaku teror pelemparan bom bondet di rumah Kusyairi, Ketua KPPS TPS 6 Dusun Timur, Desa Nyalabudaja, Pamekasan pada Senin 19 Februari yang berhasil ditangkap anggota tim gabungan Polda Jatim dan Polres Pamekasan. Informasinya, ketiga pelaku ini berinisial MS, warga asal Desa Nyalabudaya, Pamekasan, MA, warga Pamekasan, dan AR, warga Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Silakan rekan Luhur. Para pelaku teror pelemparan bom bondet di rumah Kusyairi, Ketua KPPS TPS 06 Dusun Timur, Desa Nyalabudaja, Kabupaten Pamekasan pada Senin dini hari yang berhasil ditangkap anggota gabungan tim Jataras Polda Jatim dan Satreskrim Polres Pamekasan. Informasinya, tiga pelaku ini berinisial MS 38 tahun, warga Desa Nyalabudaya, Pamekasan, kemudian MA 30 tahun, warga Pamekasan, kemudian AR, warga Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Tersangka MS ini berperan sebagai eksekutor yang melempar bom ikan ke rumah korban, dan tersangka MA ini adalah dalang atau otak dalam kasus pemboman tersebut. Kemudian tersangka AR berperan sebagai perakit, penyimpan, dan penyedia bom yang dibeli oleh tersangka utama yang berinisial tersangka MA. Direktur Direskrim Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto kemarin menerangkan bahwa target penyerangan menggunakan bom bondet itu dilakukan oleh ketiga tersangka. Sebenarnya bukan menargetkan sosok Kusyairi, si pemilik rumah yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS Pamekasan. Ternyata memang para tersangka itu menargetkan sosok anak dari Kusyairi yang berinisial FR. Pasalnya tersangka MA ini memiliki dendam pribadi terhadap FR. Dendam pribadi itu terjadi pada 6 tahun lalu, yakni tahun 2019, bahwa tersangka MA dulu pernah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Pamekasan, dan tersangka MA menduga bahwa penyebab pihak kepolisian menangkap dirinya pada saat itu karena pihak kepolisian diduga memperoleh informasi dari sosok FR. Dengan adanya fakta tersebut, Toto menegaskan aksi pelemparan bom bondet tersebut bukan dilatar belakangi oleh motif perseturuan politik pada momen pelaksanaan pemilu 2024 yang sedang berlangsung hingga saat ini. Bahkan upaya percobaan penganiayaan bermodus meledakkan rumah Kusyairi atau rumah FR itu sudah dilakukan MA sejak 6 bulan lalu, yakni pada bulan Agustus 2023. Jadi pada suatu hari di bulan tersebut, tersangka MA telah menyuruh seorang eksekutor lain atau temannya itu berinisial AH yang kini berstatus sebagai saksi atas kasus ini untuk meledakkan rumah FR atau rumah Kusyairi. Namun aksi pada dini hari itu gagal total karena FR pada saat itu sempat terbangun dari tidurnya dan membuat saksi AH urung meletakkan bom bondet tersebut di depan rumah FR. Sehingga hingga saat ini pihak penyidik telah menyita 2 bom bondet pada aksi peledakan yang gagal tersebut. Dalam kata lain, tersangka MA ini yang bertindak sebagai otak pengeboman itu merupakan residivis kasus narkotika jenis sabu yang pernah ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Pamekasan, Polda Jatim tahun 2019 silam. Jadi untuk aksi peledakan yang berhasil dilakukan saat ini, tersangka MA kemarin mengajak tersangka MS yang merupakan eksekutor lapangan untuk meletakkan bom bondet itu di depan rumah Kusyairi atau rumah FR pada Senin dini hari. Kronologi awalnya adalah tersangka MA mengajak tersangka MS melakukan peledakan tersebut dengan imbalan 500.000. Kemudian bahan peledak bondet yang digunakan oleh tersangka MS itu adalah bahan bondet yang dibeli dari tersangka AR yang memang sudah banyak dikenal menyediakan alat bahan peledak untuk biasa menangkap ikan dengan harga 150.000. Tersangka MA membeli pasokan 4 bondet itu ternyata bukan dalam waktu dekat sebelum aksi kejadian tersebut, tapi sudah dilakukan sejak tahun kemarin atau tepatnya pada bulan Maret 2023 silam atau beberapa pekan sebelum momen Idul Fitri 2023 silam. Modus operandinya tersangka MS dan MA menjalankan aksinya itu adalah sekitar pukul 03 dini hari pada hari Senin itu. Tersangka MS bersama MA menuju ke rumah dari Kusyairi, kemudian si MS yang merupakan sebagai eksekutor meletakkan bom itu di depan teras rumah Kusyairi yang ada di kawasan Dusun Timur, Desa Nyalabudaja, Pamekasan. Kemudian setelah diletakkan, sumbu bom itu dinyalakan dan sekitar 3-5 menit terjadi ledakan dan menghancurkan beberapa bagian komponen rumah dari Kusyairi.
Namun dalam aksi tersebut tidak ada korban jiwa atau korban luka. Demikian reportase kami, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Ditreskrimum Polda Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Tersangka S ini juga mendapatkan uang 500.000 dari tersangka A. Ini yang pertama. Yang kedua, tersangka S, tersangka A, ini adalah selaku aktor atau pelaku utama yang memerintahkan tersangka S untuk meledakkan bullet di rumah saudara Ferry sesungguhnya. Kemudian dia juga yang memberikan uang 500.000. Kemudian tersangka A juga yang memperoleh bullet atau membeli bullet dari tersangka AR menjelang atau sebelum Idul Fitri 2023. Motif saudara A adalah karena dendam terhadap Ferry. Ferry ini anak Pak Kusairi, KPPS di desa itu, karena tahun 2019 tersangka A tadi itu pernah ditangkap narkoba di Polres Pamekasan. Yang bersangkutan mencurigai bahwa korban Ferry ini yang menginformasikan kepada Polres Pamekasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.